Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana ada seorang wanita yang telah melakukan sebuah eksekusi terhadap wanita lain. Hal itu diduga karena ada perselisihan paham di antara keduanya yang disebabkan oleh hubungan asmara sesama jenis. Si wanita muda tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam kamar. Si korban mengalami banyak sekali luka tusukan yang cukup dalam di sekujur tubuhnya. Hingga di bagian lantai keramiknya juga dipenuhi dengan noda merah yang cukup banyak sampai ke kasur yang ada di sana. Selain itu, si wanita itu juga ditemukan dalam keadaan yang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Dan beberapa organ vitalnya juga sudah membengkak hingga menghitam seperti sehabis melakukan hubungan dewasa dengan cara paling ekstrim dan luar biasa sangat menantang. Menurut keterangan yang disampaikan oleh si pelaku di hadapan petugas kepolisian, ketika itu mereka berdua memang terlibat sebuah perdebatan setelah mengadakan pesta minuman keras di dalam kamar. Hingga karena pertikaian yang terjadi dan malah menjurus ke arah penghinaan tersebut membuat pelaku akhirnya nekat melakukan tindakan itu. Dia berdalih bahwa dirinya benar-benar dalam keadaan yang tidak sadarkan diri karena dampak dari minuman keras tersebut. Lalu bagaimana kronologis atas terjadinya peristiwa di antara pasangan sesama jenis itu? Pada kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si wanita yang menjadi peran antagonis itu bernama samaran Lita yang berusia sekitar 22 tahun. Dan dia bertempat tinggal di desa Ranotana di Kecamatan Sario di Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Menurut keterangan dari beberapa artikel yang saya dapatkan, kehidupan yang dijalani oleh Lita sebenarnya tergolong seperti gadis pada umumnya. Selepas lulus sekolah menengah kejuruan, dia kemudian memilih untuk bekerja. Hal itu dilakoninya sebagai upaya untuk membantu perekonomian dari keluarganya yang memang berada di bawah garis kemiskinan. Hingga ketika Lita mendapat tawaran untuk pergi merantau ke salah satu daerah di kota Manado, dia kemudian tidak melepas kesempatan itu karena memang berpotensi akan mengubah hidupnya secara keseluruhan. Singkat cerita, Lita kemudian memilih tinggal di sebuah indekos di Kecamatan Wanang. Di tempat baru ini dia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan kosmetik terbesar di kota Manado. Dari sini kehidupan dari Lita selanjutnya berkembang pesat ketimbang di kampung halamannya. Dari tempat bekerjanya itu, dia berhasil menjadi seorang anak yang berbakti karena setiap bulan mengirimkan uang terhadap kedua orang tuanya. Hal senada juga disampaikan oleh kerabat dekatnya. Lita diketahui selalu membantu biaya kedua adiknya yang masih bersekolah. Dan beberapa tembok yang rusak juga dibetulkannya dari hasil uang yang selalu dikirimkannya. Sayangnya kehidupan yang sudah baik itu malah tercoreng oleh pergaulan bebas yang didapatnya di tempat perantauan. Dalam kesaksian beberapa teman terdekat dari gadis 20 tahun itu, mereka menyebutkan bahwa Lita selalu menghabiskan waktunya di tempat hiburan malam. Terlebih kondisinya semenjak diputus oleh pacarnya di kampung, Lita seolah selalu saja ingin bersama dengan banyak orang dan tidak pernah mau ditinggal sendirian. Dari sini pergaulan dari Lita kemudian semakin tidak terbatas dan ada satu orang wanita yang berkelainan kemudian mulai memanfaatkan kesepian serta kesedihan yang sedang dialaminya. Sang wanita itu seperti tahu betul bahwa Lita mulai tidak percaya dengan sosok seorang pria karena pernah dikecewakan. Dan dia menginginkan Lita untuk masuk ke dalam sebuah kesesatan atas hubungan gelap sesama jenis. Awal mula kedekatan di antara keduanya juga terjadi dengan begitu saja. Di sebuah tempat hiburan malam tiba-tiba si wanita yang bernama Vini Run dengan itu memberanikan diri untuk mendekati Lita dan kedua temannya. Dia juga menyediakan banyak sekali minuman keras hingga mentraktir mereka semua dengan cuma-cuma. Menurut kesaksian dari beberapa teman dekat dari Lita, ketika itu Vini benar-benar memperlakukan mereka dengan sangat baik. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha dan sudah menjadi langganan tetap di tempat hiburan malam. Dan tanpa memiliki tendensi kecurigaan, mereka kemudian membuka diri agar si wanita tersebut bisa bergabung di circle mereka.
Dari perkenalan yang cukup singkat itu, Vini akhirnya mendapat nomor ponsel dari Lita dan mereka kemudian sering berkomunikasi lewat pesan singkat. Dari sana juga Vini menyadari bahwa Lita sedang merasa patah hati dengan mantan pacarnya. Dan dia kemudian mulai menarik Lita agar bisa curhat dengannya. Vini juga seolah tahu betul untuk menaklukkan hati seorang wanita. Dan dia benar-benar memperlakukan Lita selayaknya seorang ratu hingga membuatnya merasa sangat nyaman. Awalnya Lita tentu merasa bahwa kebaikan dari Vini hanya sebatas sebagai seorang teman, dia juga membuka dirinya lebih dalam mengenai permasalahan hidup yang sedang dirasakannya. Hingga pada sebuah momen tertentu Lita merasa bahwa Vini seolah berlagak seperti seorang pria. Perhatian serta kepeduliannya benar-benar mencerminkan sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pasangannya. Dan Vini akhirnya membuat Lita semakin masuk ke dalam jebakan yang sudah dirancangnya. Dia juga sering menemaninya di sepanjang malam di tempat hiburan malam. Hingga tidak jarang dirinya akan mengantarkan pulang sampai menginap di kamar indekosnya. Mereka juga bahkan sering mandi bareng dan Lita tidak pernah curiga mengenai aktivitas yang terjadi tersebut. Kedekatan itu ternyata mampu mengubah definisi mengenai sebuah perasaan dari gadis 20 tahun tersebut. Vini benar-benar tahu betul dalam menaklukkan hati seorang wanita yang menjadi incarannya. Hingga pada beberapa minggu berikutnya, mereka berdua akhirnya berada pada sebuah hubungan yang terlarang. Dan Lita benar-benar sudah terperdaya akan setiap perlakuan yang diberikan oleh wanita yang baru dikenalnya tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Vini Rundengan ketika itu sempat mengutarakan perasaannya terhadap Lita. Dia mengatakan bahwa persoalan cinta dan rasa kasih sayang itu tidak mengenal jenis kelamin, dan dirinya mengajak Lita untuk melakukan sebuah hubungan sebagai sepasang kekasih. Dari sini gejolak batin sempat dirasakan oleh Lita. Dia juga pernah berterus terang kepada salah satu teman terdekatnya mengenai hal itu. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang harus dirinya lakukan mengenai perasaannya terhadap seorang wanita. Hingga pada satu momen Lita akhirnya menyadari bahwa Vini benar-benar tulus terhadapnya. Kebencian terhadap seorang pria akhirnya tercermin pada kisah cintanya bersama dengan si wanita yang berambut pendek tersebut. Hubungan yang terlarang di antara keduanya juga berlangsung di atas ranjang kasur. Pada sebuah interogasi yang dilakukan terhadap Lita di kantor kepolisian, dia mengaku bahwa mereka memang melakukan itu dengan penuh rasa sayang. Vini Rundengan seolah bisa menggantikan sosok seorang pria di hidupnya. Tidak hanya itu, dia juga selalu memberikannya uang bulanan serta perhatian penuh dan rasa kenyamanan. Dalam keberlangsungan hubungan itu juga mereka memutuskan untuk tinggal satu atap di kamar indekos. Dan Vini akan bekerja sementara Lita akan bertugas seperti seorang istri yang melayani di meja makan maupun di atas ranjang kasur. Sebuah kenyataan yang cukup memprihatinkan di zaman sekarang, di mana para wanita yang sudah kecewa terhadap sosok seorang pria malah memilih berhubungan dengan wanita yang lain. Singkat cerita, hubungan antara Vini dan Lita kemudian berjalan sekitar beberapa bulan lamanya. Awalnya kedekatan itu terjalin dengan sangat harmonis dan tidak pernah ada pertikaian di antara keduanya. Akan tetapi sisi wanita yang dimiliki oleh Vini Rundengan ternyata tetap tidak hilang. Mereka berdua sering sekali terlibat perdebatan mengenai rasa keegoisan masing-masing. Vini dan Lita sama-sama tidak ada yang mau mengalah hingga mereka sering adu mulut dengan kata-kata yang cukup kasar. Selain itu, Vini Rundengan juga orangnya sangat cemburuan. Dia sering sekali menuduh serta mencurigai Lita ada hubungan lain dengan seorang pria di belakangnya. Menurut penuturan sahabat dekat dari Lita, dia mengatakan bahwa Vini pernah menampar wajah dari Lita sebanyak 2 kali. Dia sempat menangis mengenai serentetan perlakuan kasar yang didapat olehnya. Lita juga pernah mengutarakan perasaannya yang terdalam. Dia mengaku bahwa ternyata Vini tidak lebih baik dari mantan pacarnya yang seorang pria. Vini Rundengan juga sering sekali memaksanya untuk melakukan hubungan di atas ranjang kasur dengan cara yang cukup ekstrim. Dia mengikat kedua tangan serta kakinya dan akan memakai sebuah benda yang berbentuk seperti tongkat untuk melakukan pencoblosan.
Banyak cara yang dilakukan oleh Vini, dan itu menurut Lita seperti halnya tindakan yang sangat menjijikan untuknya. Pada beberapa momen atas adegan di atas ranjang kasur itu juga membuat Lita sempat berpikir. Mereka memang sudah menyalahi aturan dan bagaimanapun cara dalam melubangi lubang hitam itu. Keduanya tetap saja tidak akan merasakan sebuah klimaks atas pertempuran tersebut. Lita juga merasa bahwa gesekan yang terjadi sama sekali tidak membuatnya bernafsu. Tanpa alat bantu sebuah tongkat yang panjang, mereka hanya memperagakan sebuah tindakan yang konyol di atas ranjang kasur. Sang teman itu kemudian meminta Lita agar menyudahi hubungan terlarang itu. Sebab bagaimanapun kodrat seorang wanita butuh seorang pria, dan jika itu dilarang maka tidak akan ada kenikmatan yang akan didapatnya. Ketika itu Lita kemudian mulai sedikit demi sedikit merasa tersadar. Dia juga mulai bersikap dingin dan tidak mengajak Vini berbicara dalam waktu yang panjang. Hingga atas sikap itu akhirnya membuat Vini merasa sangat terganggu. Di sana Vini mulai menanyakan perihal kecurigaannya selama ini mengenai Lita yang sudah main belakang. Akan tetapi setiap tuduhan yang disertakan kepadanya membuat Lita juga terpancing emosi. Keduanya kemudian terlibat perdebatan dan pertengkaran yang hebat. Hingga dengan kepala yang dingin, Vini kemudian membawakan satu botol minuman keras. Dia seolah ingin mencairkan suasana dan mengetahui sebenarnya apa yang sedang terjadi terhadap pacarnya itu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, 2 jam sebelum peristiwa itu akhirnya terjadi, ternyata keduanya sempat minum minuman keras di kamar. Vini juga sempat memeluk Lita dan mengutarakan keluh kesahnya atas kekhawatiran dia mengenai keberpalingan Lita di belakangnya. Vini juga mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Lita dengan perasaan yang tulus. Dia berjanji akan membahagiakannya dan tidak lagi bertindak kasar terhadapnya. Hingga sebuah pesan yang masuk ke ponsel milik Lita kemudian mengubah keadaan. Pesan itu ternyata dikirimkan oleh seorang pria yang bertuliskan kata-kata romantis. Dalam pengakuan dari Lita di hadapan petugas kepolisian, sontak atas kejadian itu membuat Vini benar-benar sangat marah dan emosinya memuncak sangat tinggi. Dia benar-benar meluapkan semuanya dengan membanting meja yang ada di depan mereka. Meskipun Lita beralasan bahwa pria itu hanyalah seorang teman yang baru dikenalnya, hal tersebut nyatanya tidak menghentikan sebuah arogansi yang ada di dalam diri Vini Rundengan. Beberapa kata yang keluar juga terdengar sangat kasar dan dia sempat mengucapkan sebuah penghinaan yang membuat Lita ikut marah pada momen tersebut. Kedua pasangan sesama jenis itu akhirnya terlibat pertikaian yang tidak bisa dikendalikan dan posisi mereka juga sudah setengah tersadar karena sehabis menenggak minuman yang telah habis setengah botol. Pada pengakuan dari Lita di kantor kepolisian, ketika itu Vini Rundengan kemudian mengeluarkan sebilah tajam dari saku celananya. Lita saat itu melihatnya dan dia mulai mewaspadai atas serangan yang akan dilancarkannya. Hingga benar saja ketika memang pikiran sudah terpengaruhi minuman keras, logika jernih ternyata sudah hilang di dalam benak dari Vini Rundengan. Dan dia benar-benar melakukan sebuah sabitan dengan mengayunkan sebilah tajam itu ke tubuh Lita. Sayangnya ayunan tersebut ternyata meleset cukup jauh dan Lita memanfaatkan itu untuk merebutnya, hingga tanpa berpikir panjang Lita akhirnya membalas serangan tersebut ketika sebilah tajam itu sudah berada di tangannya. Dalam kesaksiannya, Lita bercerita bahwa kejadian itu benar-benar berlangsung sangat cepat. Dia juga seolah seperti sudah berada pada pangkal emosi yang sangat tinggi. Dan sebilah tajam tersebut ternyata sudah berada tepat di bagian leher dari Vini Rundengan. Hingga dia melakukan itu sebanyak belasan kali dan kemudian Vini akhirnya sampai terjatuh ke lantai. Melihat kondisi dari pacar wanitanya sudah dalam keadaan yang tidak berdaya, sontak Lita langsung berteriak sangat keras dan meminta pertolongan kepada para penghuni indekos yang ada di sana. Dia juga sempat berlari ke salah satu kamar dan menggedor pintunya. Dia benar-benar sangat panik dengan perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Hingga setelah para warga akhirnya sudah berdatangan ke kamarnya, Lita kemudian baru menyadari bahwa Vini Rundengan sudah tidak lagi bernapas dan dia menjadi pelaku yang menghilangkan nyawanya.
Sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan untuk diterima akal sehatnya. Dia bahkan hanya melongo ketika jasad dari Vini diberikan bantuan oleh para warga di sana. Hingga atas tindakan tersebut kemudian membawanya ke kantor kepolisian, Lita mengaku sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Meskipun dia juga sempat menyangkal bahwa eksekusi yang dirinya lakukan dalam keadaan yang terpaksa, sebab jika dirinya tidak melakukan itu maka dia sendirilah yang akan menjadi korban atas kebrutalan pacarnya. Namun apapun dalih yang diucapkan oleh Lita di hadapan petugas kepolisian, nyatanya dia tetap bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang nyata adanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, dalam peradilan yang sudah dijalani oleh gadis 20 tahun itu di persidangan, di sana dia akhirnya akan dihukum selama 15 tahun di dalam penjara. Dirinya juga dikenakan sanksi sosial mengenai hubungan terlarangnya dan para warga mengatakan bahwa mereka tidak akan menerimanya kembali. Sebuah prolog dari kisah yang sangat memilukan di mana sepasang kekasih yang berjenis kelamin sama ternyata bernasib sangat buruk dan satu di antaranya berakhir pada sebuah kematian yang sangat mengerikan. Dari sini saya berharap kita semua mendapat banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Bahwasanya menyalahi kodrat adalah tindakan yang salah dan mereka akan tercela selama hidup di dunia maupun akan disiksa ketika sudah di akhirat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan saya dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.